Saudaraku, saya berada di Jalan Yosudarso atau lebih dikenal dengan Jalan Pantura. Ini sebetulnya jalan yang sangat padat lalu lintasnya. Kalau misalnya kendaraan dari arah barat ke timur maupun dari timur ke barat yang tidak melalui jalan tol, maka lewatnya jalan ini. Tidak heran kalau kemudian jalan ini 24 jam padat dengan kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Apalagi di sini memang ada pelabuhan perikanan Nusantara Kejawanan. Bisa dilihat saudaraku. Nah, di jalur inilah ada satu lokasi makam keramat. Ini saudaraku. Ini merupakan petilasan Pangeran Sukmajaya yang hidup pada abad 17. Komplek ini sudah situs yang tentu saja kemudian dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Mohon maaf, saudaraku, di sini agak berisik karena yaitu tadi lokasi ini lokasi yang sangat padat kendaraannya. Coba kita masuk ke areal komplek makam keramat. Bisa saudaraku lihat. Petilasan Pangeran Sukmajaya, Keramat Kejawanan. Nah, nama pelabuhan Kejawanan itu sesungguhnya diambil dari nama makam keramat ini. Inilah saudaraku komplek makam keramatnya. Nanti coba kita masuk dan kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Kuncennya sejauh mana tokoh ini berperan dalam konteks penyebaran agama Islam dan bagaimana hubungannya dengan penyebar-penyebar agama Islam lainnya yang ada di Tanah Caruban atau Cirebon. Bangunan ini agak pendek saudaraku. Bisa saudaraku lihat. Sedada saya tinggi 172. Kalau kemudian ini tingginya sedada, bisa saudaraku kira-kira perhitungkan berapa ketinggian jalur masuk ke lokasi makam ini. Assalamualaikum Pak Kuncen. Baik saudaraku, sakedap Pak. Ini jalur belakangnya. Ini bagian belakangnya. Jadi memang bangunan ini sangat pendek, saudaraku. Mungkin saja pada masanya bangunan ini tinggi, layaknya bangunan-bangunan lain. Hanya karena kemudian proses perkembangan zaman, kemudian bangunan ini menjadi pendek. Baik, coba kita masuk, saudaraku. Akses untuk masuk ke makam Pangeran Sukmajaya ini. Ini Pak Kucennya. Kita coba masuk. Assalamualaikum. Ini bagian dalam dari komplek makam keramat Pangeran Sukmajaya. Luas bangunan atau luas ruangan ini diperkirakan sekitar 5 ke 10 meter. Jadi saudaraku, kalau ada para peziarah yang ingin berziarah ke Pangeran Sukmajaya, maka posisinya di sini. Nanti coba kita minta ke Pak Kuncen untuk membuka kunci agar kita bisa melihat bagaimana kondisi makam Pangeran Sukmajaya ini. Alhamdulillah, ini sudah terbuka kuncinya. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Boleh saya masuk Pak? Oh ya. Saya barusan minta masuk, tapi Pak Kuncen tidak memperkenankan masuk. Memang semua
peziarah posisinya memang di sini, di tempat ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak bisa ceritakan Pak tentang Pangeran Sukmajaya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran Sukmajaya adalah tokoh Cirebon. Beliau adalah keturunan Raja Cirebon, hanya dari Selir, tapi lebih sepuh daripada Raja Cirebon sendiri. Beliau sangat membenci Belanda, dan Belanda merasa ketakutan sama dia. Lalu waktu itu Belanda akan mengancam, manggil kakaknya, bahwasanya perjuangan jangan diteruskan. Siapa yang akan menghabiskan Cirebon? Belanda. Kalau ceritanya bisa begitu Pak? Ya, karena Pangeran Sukmajaya sangat benci Belanda. Selalu semua prajurit Belanda dihancurkan, dimatikan. Nggak ada bisa ngelawan beliau. Lama-lama siapa yang merusak tentara kita? Ternyata ada intel Belanda bahwasanya kakaknya Raja Cirebon, Sultan Cirebon. Makanya diancam. Kalau Sultan Cirebon tidak bisa memberhentikan perjuangan kakaknya, maka Cirebon akan dibunganguskan. Karena kakaknya itu Pangeran Sukmajaya. Iya, kakaknya Pangeran Sukmajaya karena dia lebih sepuh, hanya dari Selir gitu. Dan suatu waktu dipanggil Pangeran Sukmajaya sama Raja Cirebon, tolonglah jangan diteruskan perjuangan kita. Soalnya kalau diteruskan Cirebon akan dibunganguskan, dan ternyata nanti nggak bisa anak putu kita nggak bisa melihat peninggalan Cirebon. Dan ternyata beliau ini merasa terharu juga, makanya perjuangan diberhentikan, dan beliau bicara sama kakaknya, sama adiknya, terserahlah, yang penting saya akan bersemedi, gitu Pak. Akhirnya kemudian dia bersemedi. Bersemedi. Tempat inilah semedinya. Ya, semedi di sini. Di sini tempat ini bersemedi beliau. Pak, apakah beliau juga sebagai penyebar agama Islam tentunya Pak? Betul, penyebar agama Islam. Betul. Ini pada abad ke-17. Abad pertengahan abad ke-17. Tahun 1647 Masehi, Pak. Pak, bisa diceritakan juga karomah beliau? Karena biasanya penyebar agama Islam itu memang punya karomah. Karomah beliau adalah sudah marifat Allah itu. Bertakwa sana, perjuangannya dia selalu bertapa, dan lalu dia beliau ini mengajarkan agama Islam. Waktu itu kan masih ada, maksudnya masih ada kejawen. Dia diislamkan. Di sini tiap malam Jumat diziarah, tawasulan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, supaya kita semua diparingi sehat gitu, Pak. Gitu. Pak, tempat ini kan tentu banyak diziarahi orang, Pak. Betul, Pak. Kira-kira pada momen-momen apa saja peziarah itu datang ke sini, Pak? Pada momen-momen kesini, terutama pada waktu bulan Maulud, Pak. Tapi selain bulan Maulud juga banyak, tergantung keperluan tamu-tamu itu, Pak. Ada di sini masalahnya macam-macam, Pak. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin dagangnya laris, ada yang ya curhat semua kebanyakan, Pak. Tapi kata saya di sini nggak bisa apa-apa. Dan ziarah di sini tolong jangan dikultuskan, hanya kepada Allah meminta melalui karomah Pangeran Sukmajaya gitu. Berarti Pak, nama pelabuhan Kejawanan juga mungkin asalnya dari beliau, Pak ya? Iya, dari Kejawanan itu. Karena kan ini Pangeran Sukmajaya nama aslinya. Iya. Lalu konteks Kejawanan itu bagaimana, Pak? Bisa Kejawen, waktu itu kan di dalam agama masih ada segi kejawen gitu, Pak. Karena gitu. beliau memang Iya. Memberantas lah. Memberantas kejawen. Kejawanan gitu tadi. Dan beliau ini hayam dandanya ada di Jogja, Pak. Makam di Imogiri. Panembahan Girilaya di Imogiri, Pak, Jogja. Tapi sesungguhnya beliau kan keturunan Raja Cirebon. Betul, di sana ayahnya orang Cirebon, tapi dikubur di sana, Pak. Ada nggak hubungan darah dengan Sunan Gunung Jati? Ada juga, Pak. Kira-kira keturunan keberapa beliau? Ya,
kurang tahu Pak. Yang jelas beliau ini adalah putra dari Raja Cirebon. Karena kan waktunya kan Iya, ya, iya betul. Saya nggak begitu paham itu waktunya Pak. Oh, pernah ketemu? Pernah ketemu. Alam mimpi. Ya, alam atau mimpi itu. alam Iya, biasa, iya. Gimana Pak sesungguhnya sosok beliau? Sosok beliau itu adalah perawakannya tinggi Pak, tapi lenjang, pakai belangkon, pakai lancar Pak, dan gagah Pak kelihatannya. Gagah. Ya, tapi tidak ada keturunan misalnya Timur Tengah dari vis mukanya. Nggak ada Pak, nggak ada. Bapak sendiri Pak di sini Kuncen apakah turun temurun atau bagaimana? Di sini atau Bapak keturunannya? Di sini saya turun temurun SK dari keraton, setelah ayah langsung ke anak laki-lakinya gitu Pak. SK-nya dari sana Pak. Keraton Kanoman atau Kesepuan? Kesepuan Pak. Ini masih wewengkon keraton Kesepuan Pak. Bukan Kanoman Pak. Bukan Kanoman Pak.